kita kemarin ada kumpul-kumpul bareng saudara-saudara minor factor di Pagubukan Melung Factor D15. Sangat menyenangkan, semuanya menjadi dapat bisa bertemu dengan tidak mengesampingkan protokol kesehatan juga. Kita semua merasa sangat berbahagia. Sehari setelah kita lewati pertemuan itu masih ada yang tertinggal di rumah. Saudara kita, saudara saya, kali ini karena tertinggalnya itu jadi saya punya kesempatan untuk ngajak ngobrol. Ngajak ngobrol dia. Yang tertinggal itu jadi membuat saya punya kesempatan untuk ngajak ngobrol-ngobrol tentang kehidupannya, tentang mungkin nanti kita juga bisa cari tahu tentang apa cerita cintanya gitu kan. Iya. Cerita cinta, pekerjaan, sekolahnya, hobinya, selain hobi bermotor gitu. Coba kita buka, coba kita cari informasinya, mungkin bisa tergali nggak banyak sedikit tapi cukuplah untuk kita untuk jadi bisa lebih tahu dan lebih kenal saudara kita ini. Ada di kabin ini, saya sungguh sangat berterima kasih sekali lagi untuk Mas Doli. Terima kasih sekali untuk bisa ada di dalam kabin ini di podcastnya Minor Factor. Yang dengan harapannya nanti juga teman-teman lain mau juga ikut menceritakan sebagian dari kehidupannya. Inilah dia Mas Doli dari Jambi. Ini ya. Agak gelap apa ya Mas Dodi kameranya jadinya ya Mas? Gelap. Memang postur badannya wajahnya dari dulu kayak gini Pak. Iya tadi saya kurang cahaya apa ketutupan apa sampai geser-geser kursi. Wah enggak, emang dasarnya hitam kayak. Aku pakai topi dulu lah Mas Dodi. Mau pakai topi enggak? Enggak, lanjut silakan. Baru nampak kelihatan muda kalau kayak gini. Gitu ya? Tadi enggak ya? Belum, karena udah kelihatan dari rambutnya kan udah ini. Balas dendamnya cepat. Balas dendamnya cepat Pak. Dia mau ngomongin putih kepak rambutnya tau ya. Mas Doli. Iya Pak. Nama panjangnya siapa Mas Doli? Nama panjangnya Doli Aditya Hutasuhud. Doli Aditya Hutasuhud. Saya tertarik di nama belakangnya itu Mas Doli. Itu nama itu keturunan gitu ya, bukan? Keturunan benar. Iya. Benar. Kalau orang kita Indonesia biasa dikatakan marga sih. Marga. Jadi kalau belakangnya sama itu hampir itu jadi saudara-saudara gitu ya Mas? Hampir kalau misalnya saudara-saudara ini keturunan itu pasti ada belakangnya. Oh, itu namanya aja udah panjang. Cuman diambil depannya. Mas Doli. Di sana manggilnya abang, mas, kakak. Apa? Biasa dipanggil abang. Abang. Ini dipanggil abang apa mas apa Dol aja? Biar lebih akrab kayaknya dipanggil Dol aja. Tapi mulutku nggak biasa. Panggil mas ya. Iya. Mas Doli. Dari ini ada di kota Jambinya? Ada di bertempat tinggal domisili di kota Jambi terus. Di kota Jambi. Apa sempat ada di kota lain waktu sekolah, waktu atau ikut bapak tugas atau apa gitu Mas Doli nggak dari? Belum pernah sih. Karena kalau kita tinggal masih di kota Jambi. Dari saya lahir masih di provinsi Jambi gitu Pak. Sekolah semua di Jambi semua? Di Jambi. Ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai selesai di Jambi terus. Di Jambi. Oh, gitu. Jadi pendidikannya Mas Doli dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi nggak kemana-mana guys, di Jambi. Sekolah di Jambi sana universitasnya swasta atau negeri ya Mas? Kalau saya ngambilnya swasta Pak. Oh, tapi ada negerinya nggak sih di Jambi? Ada negeri, ada ya? Karena iya. bertolak belakang sama yang jurusan yang saya minat. Nggak masuk, nggak masuk.
lebih milih swasta deh. Oh, Ya. iya. Biar bisa FD motoran di ini kan. Kalau swasta kan enak tuh. Oh, Libur ya sesuka-suka gitu iya, kan. iya. Jadi bisa Tapi nggak pinter-pinter loh libur sesuka-suka. terkadang kan Pak, kalau kita jujur lebih baik milih apanya ijazahnya doang Iya, ya. Terapan nanti gitu ya, teorinya embuh gitu, terapan urusannya nanti gitu. Teorinya ngikuti pengalamannya aja. Iya. Oh gitu ya. Iya. Lebih manjur ya Mas. Lebih Doli? manjur. Kakak beradik ada berapa Mas Doli? Kakak beradik ada 4. Yang pertama di cewek namanya Vika Ernita Utasuhud. Itu di rumah sakit Dokter Bratanata, rumah sakit tentara di Jambi. Paling besar ya, kakak Paling paling besar, besar. nomor 1. 4 bersaudara. Mas Doli nomor berapa? Nomor 3. Oh, kakak bontot. Di bawah kayak kakaknya Iya, bontot kakak benar-benar, bontot kakak kan iya. bontot. Yang kedua daerah Andika Utasuhud itu anggota TNI di Hubdam Jambi. Yang Oh. terakhir masih SD cewek dia bawa. Iya, adik bontot, ya. bontot. Bontotnya ya. Jadi 4 bersaudara di Jambi semua ya? Di Jambi Di alhamdulillah. Jambi di semuanya. semua. Kumpul semuanya ya? Kumpul. Maksudnya satu kota Satu gitu kota. kan? Iya. Kalau dulu kan kalau abang yang nomor 2 sih nggak di kota ya. Udah gara-gara udah balik beberapa tahun yang lalu, sekarang udah alhamdulillah bisa kumpul. Menetap Di di Jambi semuanya. Seneng ya. senang. Bapak Ibu masih? Alhamdulillah masih. Syukurlah, alhamdulillah. Salam sehat semuanya ya buat Siap. Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Wah, itu berkah semuanya, betul-betul berkah itu. Benar. Harta paling berharga, harta yang paling mewah itu keluarga. Iya. Nggak ada orang lain. Dapat di situ ya. Nggak ada. Semoga pertemanan yang ada di Minor Factor juga minimal menjadi juga seperti bagian sebuah keluarga. Kalau gitu ya. keluarga minor factor itu kalau dibilang nomor 2 di selain dari keluarga kandung. Karena memang jiwanya kekeluargaan itu sangat-sangat ya gimana? Oh, saya sampai merinding nih, saya sampai merinding. Benar-benar memang terjiwain sekarang karena bukannya kita orang yang kita nggak kenal, bukan saudara tapi udah kita anggap keluarga yang di minor factor itu memang kayak keluarga selain keluarga nomor 2 selain keluarga kandung. Iya. Harapannya memang begitu Mas Dolit. Jadi kalau bisa sampai klik seperti itu, aduh, kita juga sangat bersyukur. Semoga itu terjadi juga di saudara-saudara yang lain ya. Ya, amin. Bahwa rasa itu memang harus muncul ya, kekeluargaannya itu ya. Benar. Mas Doli, selain bermotor, nanti kita ngobrolin yang bermotor ya Mas Iya, Doli. siap. Ada hobi lain nggak Mas Doli? Hobi lain. Hobi yang kayak hobi motor yang memang suka gitu Mas. Jadi hobi itu apa menggambar mungkin? nggak ada lagi sih. Nggak ada. Kalau hobi olahraga ya jelas rata-rata hobi semua. Iya. Kalau yang benar-benar hobi ya memang hobi bermotor. Betul-betul hanya suka motor aja udah gitu ya. Motoran aja. Udah semenjak perjalanan di motor ini ya hobi-hobi yang lain tuh nggak ada terasa ya. kayak anak-anak zaman sekarang kan hobinya tuh bermain game. Iya. Kalau saya malah main game ya cuma sekedarnya. Tapi suka gitu ya. Cuma suka ya, bukan hobi jadi suka. Iya. Kalau motoran tuh memang dari dulu ya suka motor gitu. Hobi, jadi motor itu kalau dibilang pertama keluarga kandung, Iya. kedua minor factor, ketiga motor. Hobi itu. Udah kayak ini Pak, udah istri. Motor itu udah kayak istri. Kayak udah, senjata iya, itu senjata, ya kalau bener. ya. Jadi itu nggak bisa dikemana-kemanain itu. Bener. Jadi bagian dari gitu ya. Kalau ini kan jiwanya. Iya. Kalau motornya raganya. Ya. Iya. itu klik banget itu. Mas Doli, saya kaget-kaget juga loh, ternyata begitu besar artinya motor baginya. Benar. Betul-betul menjadi bagian dari hidupnya. Mas Doli,
sebelum terlibat di aktivitasnya kita bersama di Minor Factor ya, nanti mungkin akan berproduksi, mungkin juga berkegiatan yang tidak jauh berbeda dengan organisasi-organisasi motor, walaupun dalam konsepnya sangat berbeda gitu. Mas Doli pernah terlibat dalam satu organisasi bermotor enggak? Pernah Ya. Masih aktif nggak sampai sekarang? Masih. Itu teman-teman semuanya masih teman-teman semuanya masih aktif, masih berhubungan. Tapi ya kita lebih gimana ya kalau kita ngomongnya, karena kita jiwanya memang pertamanya kita dikenalin dari mereka. Iya. Jadi lebih, tapi kalau sekarang ke Minor Factor itu lebih lah. Iya. Kalau ke mereka ada. Kita memang nggak akan membandingkan struktural dengan non struktural, memang Benar, nggak ada, memang nggak sama sekali nggak, apalagi kemudian memunculkan satu garis yang memisahkan dengan mereka, memang nggak, malah justru kalau berkehidupan di Minor Factor yang tidak struktur, malah justru diharapkan ikut di dalam struktural ini, karena bagian dari konsepnya Minor Factor ini butuh ini, iya, gitu. benar. Jadi nggak bisa lepas, memang menjadi sangat tidak bisa lepas gitu. Jadi mungkin akan jadi satu salah persepsi andai kata terlibat di dalam satu Minor Factor gitu, menjadi bagian darinya gitu, kemudian melepaskan struktural. Lah ini malah nggak bener. Kalau saya sih lebih baik berdampingan, Pak ya. Betul. Ya. Berdampingan juga nggak yang kontak secara langsung gitu Iya, ya. Maksudnya benar. memang konsepnya MF membutuhkan keberadaan ini. Benar. Gitu. Jadi memang ini juga harus tetap dirawat, semuanya harus berjalan dengan baik gitu, karena ada keterkaitannya gitu yang nggak bisa itu kemudian dipisahkan atau dilepaskan begitu aja gitu. Iya, benar. Terus mulai ngobrak-ngabrik motor itu kapan, Mas? Mulai ngobrak-ngabrik motor kalau nggak salah sebelum FT12. Motor yang sama itu. Motor Dari yang dulu sama. juga motor yang sama itu Motor juga. yang sama. Berarti punya cerita indah di motor itu ya. Ceritanya panjang, Pak. Iya. Jadi sebelum saya barang-barang sih, kita kan di motor Minor Factor ini dulu saya belum sangat memikirkannya sangat matang. Karena kalau beda ya, orang kita di Sumatera sama di Jawa itu beda. Karena kalau di orang awam di Sumatera tuh kalau pikiran motor, ini motor custom, motor apa ya, bener nggak? Kalau kita di Jawa kan udah tinggal gini. Tapi ketika saya udah menyicil atau membeli alatnya Iya. beli alatnya satu-satu. Nah kebetulan itu di tahun berapa itu saya kecelakaan, motor hancur. Baru ada anak Minor Fighter Simpul Jambi yang benar-benar support saya, benar, namanya Ko Ricardo Suwardi sama Aldi Burnot. Itu pegang peranan juga di. Wow, saya sangat terima kasih sama mereka. Kalau di Jambi mereka kita di Minor Factor nggak ada ketua, Pak. Nggak ada. Kita cuma ada Diketawain loh kalau ngomongin itu loh. Kita nggak ada ketua. Tapi mereka itu kayak kalau di Indonesia kan Pak Agus sebagai bapaknya Minor Factor. Bener nggak? Enggak juga. Kalau di Jambi, Simpul Jambi, bapaknya Minor Factor itu kita anggap Ko Ricardo. Oh iya. Kami juga suka bercandaan lo 001H 001. Benar. Iya kan, Jambi 001. Jambi itu apa ya platnya ya? BH. Yang tertuduh Mas Ricardo itu kan ya. Jadi yang pertama kali bawa motor saya, kita cerita sedikit. Motor saya udah ini kan. Jadi saya ayo motor udah gini juga, mau lebih kayak udah di mana ya, udah difokusin, udah direnungin. Oh, saya siap, saya benar-benar siap. Motor saya di custom. Inilah saya cerita sama Koriki, sama Aris, sama Bang Aldi Burnot. Yang
ada anak MF Jambi yang motong sasis saya. Itu kenang-kenangannya ada 3 orang. Pertama Itu tahu nggak mau dipotong gitu sama? tahu. Malah saya minta, Pak. Oh Malah iya. saya minta. Nggak dipotong sendiri nggak? Enggak. Saya Diceritain detail Iya. coba. Jadi mereka udah saya ceritain, ayo saya juga pengen ini deh, pengen buat buntung. Sekarang udah benar-benar pengen buat buntung. Ya udah, besoknya mereka semangat. Ya udah besok kita ke bengkel kata dia. yang motong yang videoinnya Ko Ricardo, yang motong buntutnya pakai gerenda Bang Aldi Bornot. Jadi saya cuman Lihat. iya cuma ngeliat ikhlas nggak nih, ikhlas ya udah ikhlas karena kita udah Iya. benar ini Oke, kita hajar gitu udah ya. ajar. Nah dari situ udah jiwanya udah bener-bener, ayo kita minor factor Jambi harus bangun nih benar. Nah baru kita kan datang ke FD 12. Wah udah semakin balik dari FD 12 itu ya udah benar-benar wah udah berarti minor factor Jambi harus maju, harus berkembang. Kalau Iya, di iya, untuk iya. provinsi Jambi harus berkembang gitu. Benar-benar. Tapi kita kalau ngomong-ngomong kembali ya Pak ya. Iya. Kembali ke FD 12. Iya. Ada pengalaman yang sangat enggak pernah saya lupakan. Gimana itu, Pak? Perjalanan setiap fighter, setiap bikers Iya. kalau mau berangkat fighter nih Iya. sebelum fighter sebelum tanggal ini udah prepare ya. Iya. Betul. Nah, Udah persiapan semuanya gitu ya. Ceritanya udah prepare, baru cerita di jalan ada gitu kan. Iya. Tapi ada cerita di jalan yang benar-benar kita di balik fighter D12 kita nyetep motornya Mas Joko dari beberapa Antar provinsi iya, kali ya. dari beberapa provinsi. Jadi kaki itu udah gak bener-bener ya gimana ya. Udah sebenarnya sih kebas. Tapi kalau ditanya capek nggak Mas Doni? Enggak. Santai. Kita kan jiwanya masih muda ya. Malu sama yang tua. Itu pengalaman di Factor 12. Nggak mungkin bisa dilupakan Nggak bisa. Itu juga jadi satu nilai ya dari Benar. satu persaudaraan, persahabatan Benar. gitu ya, Mas. Karena pas terjadinya motor Mas Joko Gila. lagi Aku ya tahu ceritanya Iya, itu loh. Denger banget itu. Lagi susah nih lagi mereka susah. pada. Karena Mas Joko itu motor udah bosok, udah nggak bisa di ini apa-apain lagi. Dia bilang yaudah kalian duluan aja, gua nanti naik bus. Ya namanya kita berangkat sama-sama, balik pun harus sama-sama. benar. Iya. Jadi ya udah deh, kita gimana diskusi bertiga sama Mas Joko sama Merino. Iya, Nah, Mas Merinor Mas ya. Merinor. Heeh. Nah diskusi ya udah mau gimana, kalau udah kita ajak deh step, udah stun jadi stunnya dari beberapa provinsi sampai kota Jambi. Luar biasa ya. Luar biasa. Itu pulangnya kan ya, Mas? Iya. Pulangnya Berangkat sih saat itu nggak ada masalah ya. ada masalah Ya, tapi biasa, masih bisa sama, ya. diatasin. Baliknya benar-benar ya udah ini nggak bisa diatasin lagi karena udah kita bawa ke bengkel, harus kata orang bengkel tuh dibongkar mesin ya. Kalau dibongkar mesin kan waktunya Lama lama lagi ya. Ini tadi kan kita sempat ngobrolin tentang teman-teman yang di sana di Jambi, kemudian proses awal gitu dibuntung-buntungin gitu ya motornya ya. Sempat juga di Vector D12 ada berita yang menyenangkan tapi buruk gitu. Saya pengen tanya loh, ini loh Mas Doli. Di keluarga tuh, kakak beradik tuh, ngelihat motormu, ayah ibu tuh kalau ngelihat motormu digituin berkomentar apa Mas Doli? Kan sampai rumah juga Benar, tuh motor itu benar. kan. Mungkin awalnya sebelum habis kecelakaan berantakan nggak kepikir, mungkin mau dikembalikan lagi seperti bentuk semulanya Benar. gitu kan. Kalau merekanya sih berharap motornya dibalikin semula. Iya.
Tapi saya nggak mau. Karena kan udah Badung banget. ya Badung ya. Waduh, jadi pemberontak di rumah nih. Sampai sekarang pun kalau mereka ngomong motor mana, dibalikin deh, disemulain. Jadi enak kita makainya. Enggak lah, nantilah. Karena kita alasannya pakai 1000 alasan. Enggak, mereka ya namanya keluarga, nggak ada yang jiwanya kayak saya Pak ya. Nggak ada yang jiwa motoran. Aduh, ketempelan setan apa sih? Ya, kalau minta motor waktu itu lagi minta motornya tuh benar-benar pingin motor. Iya. Ketika udah dibeliin, Dibol- digituin, di custom gitu. Jadi mereka agak ngapain harus dibeli kalau kayak gini kan? tapi walaupun mereka orang tua keluarga jelas bilangnya tidak, gara-gara kan saya udah dewasa ya, udah termasuk Iya. jadi udah ngerti, Iya. Betul. udah nggak pala ngelarangnya walaupun sekali-sekali. Aduh, jangan gitu deh gitu ya. bener. Kan bentuk dandanannya kan jadi aneh semuanya loh. Dari helmnya. Saya mau berangkat FD13 Iya. FD13 kan pakai helm yang pakai helm Ricardo. Iya. Yang pakai helm rambut. Jadi motor tuh di bengkel, saya minta tolong antar ibu saya. Bu, tolong antar Doli ke depan aja ke bengkel biar pakai motornya soalnya di bengkel kan udah disiapin. Enggak deh, kalau kamu nggak usah pakai helm itu, soalnya helmnya ngalahin rambut mama katanya. Helmnya rambutnya kepanjang gitu, baru ada tekoran-tekoran. Iya. Jadi ngerasa aneh dong. Ibu aja nggak mau. Tapi nggak mau. Ibu juga sebetulnya mungkin ketawa sama, aduh ini. Bener, kalau di rumah itu diketawain. Aduh, ini anak keturunan siapa gitu. Perasaan di keluarga nggak ada yang aneh-aneh kayak gini ya. Ini cuma satu anak yang kok lain sendiri. Jadi ngerasa aneh gitu. Mungkin dapat digedapal pisang ya, Mbak. Itu di keluarga, terutama ibu ya Mas Doli. Pacar gimana Mas Doli? Ayo, udah punya pacar belum sih? Kalau pacar sih udah ya. Iya. Terus kan pasti juga bereaksi juga kan Mas Doli. Lebih keluarga nomor satu. Termasuk keluarga saudara-saudara di minor factor. Iya. Kedua motor, karena udah saya anggap raga saya. Ketiga baru pacar. Oh. Jadi mereka udah saya sebelum saya pacaran tuh. Iya. Terima kekurangan saya, hobi saya tuh kayak gini. Kenakalan saya cuman kenakalan di motor. Karena nggak lebih baik nakal di motor ya daripada nakal selingkuh sama cewek. Bener nggak? Iya kan? Lah, tapi kan juga pacar kan juga merespon, kadang kan merespon yang nggak pas gitu kan, ya kan? Cuma responnya kalau kita beli alat cuma bilang alat mulu, kapan nikahnya tahun ke tahun motor mulu, nikah aja sama motor katanya. Kalau pacaran kayak gitu. Iya, selalu gitu. Selalu kayak gitu. Iya. Udah buat anak aja sama motor. Itu bisa bikin cemburu juga loh itu motor. Bisa Pak, bisa. Cemburu ya gimana ya, gak cemburu, kita kadang hasil kita kerja uangnya sedikit demi sedikit untuk motor, malah nggak sedikit demi sedikit. Nyisinnya banyak untuk urusan motor gitu kan. Jangan dibuka Pak. Nanti dia tahu, soalnya kalau saya bilang beli alat-alat motor itu paling 100. Oh iya. Gak ada sampai jutaan. Jadi jangan dibuka di sini ya. Nanti balik-balik gak dibukain pintu. Pacarnya ada berapa Mas Doli? Pacar. Ini kan kayaknya lebih dari satu nih. Enggak ya? Satu ya. Satu ya, dari mulai udah belajar setia dong ya. Setia kalau setia di sini satu. Oh gitu. Enggak. Nanti kan gue mau share
link ini di YouTube ini dia nonton malah gue kacau deh. Saya satu saya orang ya? setia. Nggak Perlu suka. dicatat tuh, perlu dicatat tuh. Setia banget jadi nggak mungkin ninggalin gitu ya. Iya kan? Enak. Langsung minum. Kok berasa langsung kering tenggorokannya Mas Doli? Panik Pak, panik. Jadi geget aku. Mas Ali, waktu FD12 saya coba mundur ke belakang ya Mas Doli ya. Benar. Itu tadi sempat mulai menjadi terlibat di minor factor bagaimana atas dorong kebetulan bertemu dengan teman-teman yang punya hobi yang sama gitu kan ya. Terus akhirnya menjadi bagian keluarga Mas Doni di Jambi. FD12 sempat bareng-bareng sampai menuju ke TKP-nya FD12 kan juga saya mundur maju lagi ke satu tahun berikutnya Mas Doli jalan sendiri kan ya. Benar, jalan sendiri. Perjalanan sendiri itu gimana rasanya Mas Doli? Berjalan. Kan banyak cerita gitu dari awal berangkat rumah itu sudah di prepare belum gitu Mas Doli? Sebenarnya kalau motornya sih udah di prepare. Kalau jalan sendiri kayaknya kalau perjalanan sendiri yang FD13 itu sangat-sangat membuat kita kalau saya sendiri haru. Iya. Bener. Baru jalan Jambi Palembang perbatasan nggak pala jauh, motor udah bosok. Ya, motor udah bosok. Gara-gara kita kan aramnya, kalau motor saya kan dulu aramnya custom Pak. Iya. Custom, jadi dia tuh belah gitu. Jadi gara antara persisi gear depan sama gear belakang itu agak miring. Iya. Nomor ke sasis itu pertama permasalahannya. Kalau di jalan aman, saudara-saudara kita kan banyak. Iya. Anak-anak motornya yang enggak sejiwa di motoran banyak. Nggak ada ini sih. Jalan ke Palembang. Jalan Palembang. Sempat bongkar. Bongkar. Sendiri masuk bengkel? Di sama anak bikers Palembang. Oh, lah kan saat perjalanan itu dengan prepare nggak hanya melulu fisik ya Mas Doli ya. Kalau saya sih karena belajar di Factor D12. Kalau pengen Factor D tahun selanjutnya kumpulnya di Factor D sebelumnya setelah selesai ini Factor D12. Jadi ada sedikit. Iya mulai. Nah, sama kayak udah selesai Factor D13 saya benar-benar namanya di perjalanan benar-benar kita nggak tahu Pak. Kayak di Factor D13 saya jalan sendiri aja perasaan saya udah diperhiper benar-benar. Itu motor bosok. Iya. Ya hampir di bosok pertama di batas, ditolong anak bikers itu dibenerin. Iya. Sampai Palembang. Terima kasih sekali loh. Terima kasih sekali. Sampai di Palembang saya diiniin lagi, disajiin, motor dibenerin gitu. Nah, lewat sampai Jakarta, mampir sampai saya kan ke Bogor dulu soalnya. Iya. Sama anak-anak bikers Bogor, motor dirapiin lagi, dibenerin lagi. Iya. Dipersiapin lagi gitu. Nah, itu aja masih tetap ya kita nggak tahu perjalanan motor, nggak tahu karena kalau motor bisa ngomong ampun mungkin karena kan kita pakai pelek mobil ya. Berat. Motornya custom, uangnya sedikit. Kan dipikirin banget loh kan ya Mas Doli kan. Benar. Ini nyampe enggak, kalau nggak nyampe gimana kan. Harus sampai. Iya kan, nggak maksudnya terus ini bakal lola nih lontang-lantung gitu kan. Saya lebih baik lontang-lantung Pak, yang penting sampai. Oh gitu ya. Daripada ada keyakinan untuk ada itu ya. keyakinan. Padahal udah di bosok di perbatasan Jambi Palembang itu udah banyak yang ngomong nggak usah berangkat, nggak usah diterusin. Ya, saya sendirian kok berangkatnya, tinggal gas aja terus. Iya. Nggak ngapain berhentiin. Dengan keyakinan Dengan itu. keyakinan gua harus sampai TKP. Hebat banget loh. Ini jarang dipunyai loh Mas Doli. Tapi mungkin karena keyakinan itu yang
yang membuat jadi semuanya Benar. Jalannya Sampai. jalannya benar-benar lancar. Walaupun ada sedikit kendala lah. Saya lebih baik yakin sama diri sendiri daripada yakin dengan omongan orang lain. orang lain. Benar. Karena apa ya? Kita yang tahu, mungkin setiap anak-anak minor factor, baik factor minor factor, biker semua kan mempunyai motor sendiri. Iya. Orang lain kan nggak akan tahu motor saya sama motor Om Iya, Agus. Saya kan iya. nggak tahu. Yang tahu motor Om Agus ya Om Agus Iya, sendiri. iya. Kenyamanannya sendiri. Itu tadi yang dibilang raga dan jiwa. jiwa. Jadi saya tahu kok motor saya seberapa ininya. Tahu saya. Ini masih itu yang bisa. jadi bagian dari modal keyakinan itu Yakin, gitu ya. Benar. Nggak orang bilang ya nggak usah lah motor harus diperipar lagi. Saya yakin motor sampai. Tapi di perjalanan di FD13 itu di mana kalau nggak salah udah sampai dekat Guci, motor harus naik podium, dibantu sama anak Cirebon kalau nggak salah, Cirebon atau Kuningan gitu. Waktu itu kalau nggak salah as depannya As depan kiri itu ya. Jadi nggak bisa jalan kan, Nah. jadi nggak bisa, jadi masalah itu karena hancur ya. hancur. Karena kan kalau saya dari dulu sih nggak pernah pakai rem belakang, Pak. Oh, Nggak pernah. Saya cuma rem ngandelin. belakangnya itu sebetulnya nggak berfungsi apa memang nggak fungsi terus jadi nggak pakai rem belakang? Nggak, memang Kan lain cerita ya, loh. benar. Sebenarnya kemarin tuh FD13 tuh udah dipasangin sama bengkelnya. Tapi nggak digunain. Nggak digunain, saya copot. Dilepas. Iya. Karena ya kalau motor ini kita tahu badannya udah berat ya. Jadi kalau walaupun udah gebur, rem depan kan stabil. Tapi ngawur juga loh. Tanpa rem belakang itu becut banget itu, Mas. Nah, saya ya tanpa Saya sih nggak berani banget. Tapi ya yang lainnya jangan niru Mas Doli lah. Jangan ditiru lah. Saya aja tetap nggak sampai begitunya loh Mas Doli. Harus memang betul semuanya fix, oke lah. Kalau terjadi sesuatu yang dihadapkan memang diperlukan keberadaan rem itu kan jadi masalah. Tapi ya untuk factor-factor yang lain lebih baik pakai rem belakang deh. Benar. Iya kan? Benar. Karena kita nggak tahu perjalanan. Iya, ada refleks apa semua kan kita juga terbiasa mempergunakan fasilitas itu. Kalau nggak ada kan juga jadi wah ini aku nggak punya itu gitu kan. Ada pengalaman nggak ketemu dengan penegak hukum gitu, kita ngobrolin ke bapak-bapak polisi gitu, karena kita kan pasti akan ketemu di jalan gitu ya, dengan bentuk motor yang seperti kita punya. Pernah ketemu masalah nggak Mas Doli? Seumur hidupnya naik motor seperti itu gitu loh. Nggak di perjalanannya kemarin FD3 yang sendiri itu enggak? Kalau pernah itu di Padang, di perjalanan Padang ke Bukit Tinggi. Dengan motor yang Mas Doli pakai yang custom itu. Motornya sama. Terus gimana itu ceritanya? Memang ada rahasia apa? Nggak sengaja disamperin apa? Kita nggak tahu ya, karena kan di situ tempat parkir, Pak. Malah kita bingung. Di situ tempat parkir, memang bacaan dilarang parkirnya itu ketutupan pohon. Itu di air terjun Lembah Anai. Yang orang-orang plat Padang itu parkirnya juga di situ. Saya pergi sama si Aris Jangkung. Iya. Nah, saya pergi situ, tiba-tiba ada polisi nyamperin. Ngapa parkir sini? Udah ikut ke pos kata dia. Nah, ikut ke pos. Kalau mau diceritain panjangnya sih panjang bener. Panjang banget ya. Bener. Tapi bisa diselesaikan dengan baik ya. Saya kabur. saya Ini nanti tak potong. saya kabur. Gitu ya. Karena saya kabur lari gitu. bener. Lari. Saat itu apa dalam perjalanan ke pos apa gimana? Tapi nggak apa-apa dan nanti tetap udah sampai pos. Jadi motor tetap di parkiran situ. Kita jalannya sekitar 500-an meter lah ke pos. Jadi kita diajak
diajak aja motor, kebetulan kunci nggak diambil polisi. Iya. Kunci sama kita diajak ke pos, motor tetap di situ. Dia jalan sama teman. Tapi di semua yang parkir di situ yang suruh ke pos. Cuman yang kena tangkap plat BH. Oh. Entah ngapa kalau dengan plat BH itu beneran. Jadi masalah gitu Jadi di situ masalah. saat itu ya gitu. Jadi- Mas jalan ke pos. Ya juga kebetulan waktu itu saya jalan ke Padang pun nggak bawa ini STNK. STNK Oh, nggak tambah masalah. Sama masalah. Jadi si Aris juga kena tangkap kan, Ah. sama motornya juga sama, modelnya juga sama, Ah. kena tangkap. Jadi gimana? Polisi bilang, udah ini nggak bisa, ini harus motornya ditahan kata dia. Ya memang betul karena nggak ada suratnya Nggak ada itu surat, ya. nggak ada surat, cuman ada surat kehilangan. Iya. Nah, si Aris, ini gimana bang? Wah, motor harus ditahan, masa balik naik jalan kaki ke Jambi. Ya udah, saya pikiran lu kabur aja deh. Oh iya kabur. Jadi gue kayak ngimpir gitu, lari ke belakang, Iya. ke belakang. Saya lari 500 meter pak. Saya lari 500 meter, ternyata saya dikejar. Aduh, untung saya tahu motor bannya enak ya, jadi miring-miring kan jalan pak. Lari ke motor, bunyiin, lari Ya, lagi. bunyiin dikejar polisi. Lari beneran Lari tadinya. beneran lari, bener-bener Atlet lari 500 meter. 500 meter. Ini nggak bohongan, serius. Ini nggak bohongan, seriusan. Jadi kita lari dari pos ke Iya, ke motornya itu. 500 meteran sampai motor. Itu udah mulai ngejar belum? Taunya mulai ngejar itu pas kita ngidupin motor. Oh, Udah mulai ngejar. di posnya yang lihat. Ngebutnya kan jalannya kelok-kelok gitu. kelok-kelok. Ngebut sebenar-benar ngebut ya. Nggak tahu. Pokoknya taunya jangan sampai tangkap deh, jangan sampai kena tangkap. Benar-benar ngebut. Aduh, kalau itu benar-benar Lolos. Pak polisi ini orang. Kalau sekarang nggak lagi pak, kita nggak lagi. Malah itu cuma di Padang doang pak. Kalau saya di perjalanan Vector D12 dari Vector D12, Vector D13, Vector D13 kan kita jalan sendiri. Iya. Nggak ada kendala. Polisi ada lewat. Iya. Katanya Cirebon rawan. Iya. Cirebon rawan. Iya. Kita lolos. Tapi sudah lengkap juga surat-surat udah ke bawah semua. FD12, FD13 gak ada surat-surat. Ini tak edit ini. Itu pengalaman banget loh ya. Bener, pengalaman banget. Deg-degan gak saat lari itu mas? Panik. Kalau TikTok Keringetnya sejagung-jagung. panik, bener-bener panik. Untung ya ada rumah warga waktu itu. Jadi saya motor masuk ke belakang rumah warga langsung selip. Polisinya lewat deh. Iya, dikejar. Oh, jauh pak, saya dikejar. Terus ke situ kapok nggak mas Dodi? Kapok. Bukan kapok mau kepenginnya ke situ, kalau naik motor lagi ke situ dengan motor yang lain sampai kan ke sana ya. Tapi kalau mau pakai motornya yang custom itu ke situ kapok. Kapok. Malah saya lebih baik sekarang daripada jalan-jalan ke Sumatera. Iya. Lebih baik naik ke Jawa. Lebih aman. Iya. Gak ada kendala, nggak ada ini, lebih aman. Merasa begitu ya? Ya merasa gitu. Musuhnya kita kan motor custom ya jelas sudah benar-benar nampak. Iya. Pak. Dari knalpot, dari sasis sudah benar-benar. Iya. Katanya harus generasi yang penuh kreativitas ya. Iya. Kalau aku bilang juga itu bagian dari satu bentuk kreativitas itu. Tapi ternyata memang betul benturan dengan banyak aturan yang harus disepakati. Lo harus nggak bisa begitu gitu. Iya. Lah kalau kamu nggak bisa begitu, ya kreativitas mana akan muncul. Nah, kan Indonesia kan butuh pemuda-pemudi yang kreativitas. Iya. Secara logika gitu ya, kreativitas itu muncul kan dari satu bentuk, dalam satu bentuk objek yang kemudian dia mencoba untuk membuatnya menjadi berbeda, berkreativitas gitu. Benar. Tapi ya
ya ternyata kreativitas itu menjadi benturan yang kemudian jadi benteng ya. Untuk orang nggak bisa lu dibilang generasi yang harus berkreativitas karena aturan-aturan itu yang membuat kita menjadi tidak. Kalau kalimat seperti itu disetujui nggak itu Mas Doli? Ya kreativitas jangan kemudian menjadi aturan itu membuat tidak jadi bisa berkreativitas. Setuju, lebih setuju kayak gitu. Jadi lebih aman. Jadi buatlah aturan yang memang tetap punya ruang untuk orang anak-anak generasi muda itu bisa berkreativitas ya. Patah hati banget loh. Dianggap satu bentuk seni yang kemudian tidak bisa lepas dari media itu tetap menjadi sarana transportasi, ternyata kemudian menjadi benturan. Oh ya, putus asa kan? Iya. Membunuh kreativitas seseorang secara tidak langsung ya, membunuh karakter gitu ya. Itu membunuh karakter benar. Jadi orang kita kan kreativitas kita beda-beda Pak. Jadi kalau setiap kreativitas seorang dibatasi ya mau gimana gitu. Lebih baik untuk kedepannya semoga ya semoga keinginan kita iya. Semoga kreativitas anak-anak manufaktur lebih dilihat lagi untuk biar lebih aman. Ya, enggak semuanya teman-teman MF lah ya, semua bentuk kreativitas minimal ya ada toleransi untuk itu gitu ya. Selama itu loh ya, kalau saya melihatnya selama itu menjadi seperti ini ilustrasinya. Bannya atau peleknya nggak kotak gitu ya, ya kan tetap pelek tetap ban gitu ya, walaupun itu yang dipakai menjadi bukan pelek bawaan motornya atau apa gitu. Lain kreativitasnya yang bikin orang itu nggak usah pakai stang gitu, itu kan menjadi membahayakan gitu. Ya kan itu nggak apa-apa terus kemudian menjadi ditangkap-tangkap gitu karena tidak benturan dengan aturan-aturan itu gitu. Malah kita rata-rata sampai cuman ngikuti peraturan juga ya. Kita pakai kaca spion, kita pakai plat, kita lampu ada. Ada semua loh ya. Ada semua. Sebetulnya juga dibilang itu customnya itu menjadi kemudian melanggar itu gitu atau menghilangkan regulasi itu kan juga enggak ya. Secara fungsi juga tetap berfungsi gitu ya kan? Iya kan? Bener. Ya nggak tahu ya. Pikiran mereka nggak tahu. Tapi dulu ya, ini sih lepas sedikit ya. Waktu itu Bapak Presiden kita juga pakai motor custom itu Mas Doli. Saya melihat itu seperti sebuah Bapak modifikasi gitu. Maksudnya kemudian yang ke bawah ya bagian dari satu bentuk kreativitas ya memang seperti itu gitu. Tapi kita juga nggak mengharap bahwa itu seperti dicontohkan ini ilegal atau ini legal gitu kan ya. Seperti yang sudah ada dicontohkan seperti itu, tapi kemudian menjadi sangat berbeda faktanya di bawah. Atau itu hanya berlaku kepada orang-orang khusus, kan membuat kita menjadi tidak suka juga Mas Dali. Mungkin punya jabatan mungkin atau punya apa, kemudian menjadi kebaluk hukum perlakuannya tidak seperti kita ya. Itu membuat kita juga menjadi kepengen bereaksi atas ketidakadilan itu kan. Benar. Sepertinya seperti itu ya, seperti pemberontak, tapi enggak loh, nggak ada maksud memberontak gitu kan. Ya adil lah gitu ya. Adil untuk semuanya Pak. Iya kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya benar. Ini kan juga hak adil dan tidak adil gitu kan. Tidak adil, benar. Jangan gitu gitu. Wah, kita ngobrolin sampai ke sana-sana nih. Sekedar ngobrol perbincangan ini kan mungkin akan ada sesuatu yang bisa menjadi lebih baik dan ambil positifnya. Benar. Kan kita kritik itu harus diambil positifnya, dibuang negatifnya. Nah, biar untuk kedepannya maju. Sebenarnya kayak gitu. Mau nyalon kayaknya. Enggak, maksud saya itu kan biar ini kan inspirasi dari kita ya. Ya, inspirasi dari kita ada kritik sedikit ya, kedepannya lebih baik gitu. Diharapkan begitu ya. Tapi kalau disikapi dengan positif ya. Benar. Banyak sih yang ada lebih banyak yang nyikapi negatif daripada positif.
coba diimbangi. Iya. Jadi enak. Jadi enak ya. Semua kalau balance enak ya. Bener. Kayak mendoan di MD 13. MD 15. Enak. Mendoan. Oh iya, kemarin kan AFD nih. Ya aku jadi kepengen tanya, mendoannya cocok nggak itu kemarin? Enak mendoan. Serius. Hal yang ditunggu lontong, mendoan. Bakwan ya? Iya, bakwan. Campur kalau kita bangun kan kita bangun pagi ya. Iya. Bangun pagi disediain lontong, disediain kopi, ada yang teh, jahe, Mendoan. ada mendoan sama bakwan. Itu rasanya nikmat bener. Ada wisatanya. Kayak ini saya lagi di surga ya. Lagi asik-asiknya gitu. Gak ada yang bisa nyiptain hal yang indah itu cuma kita sendiri. Iya. Kadang kita nganggap yang indah belum tentu dengan orang lain. Ini apa sih bisa jadi gitu kan? Iya benar. Ini apa ya? Padahal perasaan kita ini enak bener. Kok orang lain nganggapnya nggak enak gitu. Mas Doli, kembali lagi ke sebelum kita coba balik ke belakang dikit. Di kehidupan Mas Doli yang sekarang nih. Saya ngelihatnya mundur lagi nih, pertanyaannya harusnya tadi mungkin muncul lebih awal. Sibuk-sibuk apa Mas Doli kalau di Jambi sana? Sekolah selesai sudah. Belum. Motoran belum apa? Belum. Ngawur banget. Serius. Sengaja berhenti. Enggak berhenti. Cuti. Sengaja. Cari duit. Kebutuhan Mas Doli sendiri apa untuk pacar? Kebutuhan sendiri, Pak. Oh, untuk motor ya. Untuk motor. Karena kebutuhan sekarang besar, Pak. Udah kredit rumah. Sudah prepare ke situ. Kredit tanah untuk kubur sendiri. Iya. Hebat, luar salut saya Mas Doli. Salut. Tapi memang ini umur produktifnya Mas Doli loh. Benar. Lagi produktif produktif banget ya. Betul. Harus disemangati itu ya. Harus benar-benar. Mumpung masih bisa gaspol ya. Iya kan. Harus ada cita-cita, harus ada tujuan, itu yang jadi sebuah mimpi yang bisa realisasikan. Cita-citanya sih untuk kedepannya mau beli limbah. Harus karena custom kayaknya udah enggak di perjalanan, udah nggak nyaman. Iya. Jadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Mas Doli, memang ada pilihan gitu ya. Aku bilang malah semalam juga saya ngobrolin lagi bahwa kalau kita memodifikasi sebuah kendaraan gitu ya butuh rasa nyaman, butuh rasa aman gitu ya. Yang itu menjadi tidak membahayakan diri sendiri, juga orang lain gitu. Ada saya bilang juga ke Mas Doli gitu, ada 3 pilihan utama lah kalau kita memodifikasi motor, dari part yang custom, kemudian lokalan dan sama limbah. Iya. Memang menjadi satu pilihan gitu. Salah satunya itu agar kita bisa menjadi betul itu bagian yang kita akan pakai menjadi nyaman atau tidak nyaman. Tapi proses aplikasi juga pengaruh sekali loh Mas Doli. Enggak hanya part itu support sekali mendukung, tapi saat terapan memang dibutuhkan orang yang betul bisa mengaplikasikannya dengan harapan menjadi berfungsi secara optimal. Jadi nggak cuma sekedar jadi asal tempel, itu juga menuai masalah loh. Benar. Iya kan? Itu juga harus sangat diperhatikan. Partnya udah 5. Iya. Sekali aplikasinya buruk. Ya udah sama aja. Sama aja. Akhirnya masalah yang dituai gitu. Mas Doli, waktu 13 naik motor terus, perjalanan itu menjadi suka duka, dan saya juga mengharap itu banyak sukanya gitu. Nggak ada duka, Pak. Nggak ada duka kan ya? Nggak ada duka. Bosok itu bagian dari suka juga ya? Bagian dari suka. Gimana ya? Karena kalau kita agak bosok itu duka, kita nggak akan terulang untuk selanjutnya. Betul. Jadi kalau misalnya bosok jadi pengalaman. Kalau saya lebih baik jadi pengalaman ya. Iya.
kita bosok, oh tahun ini kita bosoknya di mana, oh besok berarti di tahun depan di prepare ini kayak gitu. Jangan terjadi hal yang Jangan sama. terjadi hal sama. Iya. Kambing aja gak mau masuk ke babak kedua kali, Pak. Iya. Masa kita manusia mau masuk Iya iya iya. Udah Konyol banget ya. konyol bener. Kemarin naik bus loh. Iya, Mas. Iya kan? Iya, Tujuannya memang mau bertemu ya kan? benar. Bertemu dengan teman-teman. Aku nggak bisa prepare naik motor, nggak jadi nih. Tapi niat, kembali kepada niat bahwa saya harus ketemu teman-teman yang kebetulan saja ada waktu khusus untuk bisa dapat berkumpul di situ gitu ya. Benar. Jadi Karena gimana Pak ya? Di FD 14 kan saya nggak turun. Nggak ada di TKP. Saya udah benar-benar pengen maksain di FD 14. Tapi saya lebih, oh ini kok bener waktu itu kita lagi parah-parahnya iya, COVID. iya. Kalau sekarang kan lah agak udah Lorong dikit, Ya. renggang dikit ya. dikit turun dikit. Turun dikit. Dibanding Dari kemarin loh, bulan kemarin Ya, loh. Jadi, oh ini bisa kok bisa. Jadi benar-benar, yaudah ayo mau kayak mana? Mau naik bus, yang penting kan orangnya. Iya, betul banget. Kalau motornya memang kan itu cuma untuk penyambung. Iya, Yang betul. orangnya. Betul. Jadi kadang teman-teman motor nggak ready, ngapain? Terus jadi nggak nongol gitu, nggak ketemu gitu. Yang hanya dari salah satunya masalah di kendaraannya gitu, di motornya. Jadi saya berharap orang yang bilang FD orang itu gara-gara motor nggak bisa, beda. Melainkan orang yang kesibukannya benar-benar kerja. Iya. Yang memang nggak bisa ditinggalin gitu. Ditinggalin itu. Paham beda. banget. Nah kalau yang orang bagi teman-teman yang faktor-faktor yang lain yang kesibukannya bukan kesibukan ya, gara-gara motornya bilang nggak ready, jadi dia nggak berangkat, itu kesalahan benar. Karena kita butuh kamunya sih. Iya. Kita pengen setahun sekali. Setuju banget. Itu setuju Pak. Dan itu memang poin yang harus disampaikan ke teman-teman. Iya. Jadi saya berharap untuk teman-teman kedepannya sih, motor kalian nggak siap. Ya. Gimana kalian caranya ketemu di TKP? Ya. Ini kan lebaran faktor ya, lebaran kita gitu ya, kita, untuk kita. bukannya lebarannya Pak Agus, lebarannya saya sendiri, bukan. Ini lebaran kita, keluarga kita loh. Masa ayolah sama-sama kumpul. Iya. Suka bukan suka kalau cita apa ya? Sukacita. Iya. Suka ya, suka. Jadi kita jadi lebih udah lama. Ini momen-momen spesial iya, gitu. Bener-bener sangat spesial gitu. Sangat spesial, sangat ditunggu. Sangat dinanti. Iya. Jadi betul. Ya berharapnya teman-teman lebih mikirnya lebih enak. Sangat berharap untuk bisa, untuk bahasanya juga kadang saya juga sampai untuk yang berkenan datang, padahal sih seharusnya semuanya mau datang gitu. Mau datang karena memang ini momen-momen yang sangat spesial untuk kita bisa lebih saling kenal gitu ya, dengan baik dan benar gitu kan, maksudnya kan nggak hanya melulu lewat media aja gitu, media sosial apalagi gitu ya, nggak akan kemudian menjadi kenal dengan baik dan betul benar gitu kan. Itu semangat yang Mas Doli punya. Iya. Terus jadi saya ini harus disombongkan loh, semangat itu loh Mas Doli. Nggak semuanya punya itu Mas Doli. Kalau saya sombongkan nanti nggak enak sama teman-teman. Itu harus disombongkan loh. Harus sombongkan. Kalau perlu congkak juga nggak apa-apa. Hampir nggak punya rasa itu, hanya sekedar aku datanglah ke acara itulah, yang nggak menjadi spesial gitu untuknya. Iya, kadang ada juga teman-teman yang pakai motor cuman sekedar datang, ya aku datang, nggak ada gimana, nggak ada sosialisasinya. Saya berharap ya beda ya. Kita, kalau saya sendiri, saya berharap untuk teman-teman itu kita datang, udah datang nih, udah yang benar yang orang bilang FD lah gitu, dari TKP. Saya berharap janganlah
itu orangnya beda, nggak kenal. Memang nggak kenal. Iya. Tapi kita saudara lo, harus kenal. Iya. Jangan gara-gara kita nggak kenal, ya udah Selesai gitu. selesai. Aku sendiri sini aja, Iya. sana aja. Berharapnya kalau untuk di TKP-nya kayak gitu. Kalau yang berharapnya untuk teman-teman yang nggak FD alasan motor, ya berharapnya bisa pakai ke yang lain. Iya. Malah kalau bisa ada keluarganya, keluarga boleh datang nggak Pak ya? Iya, datang lah. Boleh. Iya, datang. Kita juga sebetulnya sampai sebelumnya juga mempersiapkan tempat kalau ada dari keluarga yang kan bisa jadi tuh nggak bisa ninggalin keluarga seumpamanya kan kan bisa terjadi kondisi begitu. Benar. Jadi saya harus bisa berangkat kalau ini ikut. Loh ya nggak apa-apa. Iya benar. Kadang kan ada kalau Mas berangkat sendiri nggak boleh. Iya. Kalau Mas berangkat sama anak-anak sama sambilan jalan-jalan ya. Kan bisa terjadi begitu kan? Boleh banget. Dan itu terjadi kok, Mas. Iya. Kan sebelum-sebelumnya juga begitu gitu. Jadi ini jadi bukan satu alasan lagi gitu untuk tidak berkenan hadir. Wah, aku dengan keluarga nih, nanti kalau keluarga ikut semua ya kalau memang itu semuanya support untuk bisa datang gitu ya, memang siap untuk prepare untuk dengan keluarga, ya silakan aja gitu. Benar. Lah, saya juga secara pribadi pun mesti juga akan terjadi dengan Mas Doli seperti sekarang ada di keluargaku gitu ya, keluarga kecilku gitu di rumah. Pasti kan juga menjadi kenal dengan anak istri, benar. dengan lingkungan gitu kan Mas Doli. Saya juga sebaliknya juga begitu. Kalau sekali waktu Mas Doli dengan keluarganya sudah berumah tangga atau dengan pacarnya, ya saya juga ingin kenal gitu. Nggak melulu hanya Mas Doli aja secara individu. Malah gitu. yang kalau kita udah berkeluarga diajak keluarganya lebih afdol kayak Pak. Iya. Iya memang begitu. Jadi alasan yang istri bilang istri gua nggak bisa nggak ngizinin berangkat, ajak istrinya. Ajak. Nggak ada alasan lagi. Iya, nggak punya duit nabung. Karena tahu akan ada momen itu gitu kan. Motor nggak siap disiapin. Motor bener-bener nggak siap naik mobil. Saya beberapa kali gitu ya di momen-momen yang seperti Factor Day gitu ya. Di momen-momen seperti Factor Day itu artinya bukan Factor Day ya. Saya suka bermotornya sampai kepada satu tujuan untuk satu pertemuan itu gitu ya. Tapi kemudian istri mau ikut, anak mau ikut, ya nggak bisa naik motor gitu. Ya saya coba carikan kendaraan transportasi lain yang nanti ketemunya di sana gitu. Bukan di tempat yang sama pun tidak. Ya di situ kalian yang berlibur, aku tak ketemu yang dengan teman-teman. Mau dilihat, mau dicek, mau nakal apa enggak, ya nggak apa-apa, silakan aja datang gitu. Sama yang terjadi di FD. Saya juga harap begitu. Kalau nggak cocok nanti ketemu anak teman-teman motor yang berantakan wujudnya gitu, ya di tempat yang lain di sekitaran situ kan biasanya kalau kita event-event kalau kita punya momen begitu kan ada pada satu tempat yang bisa untuk sekalian bertamasya gitu ya, berliburan. Jadi keluarga di rumah bisa ikutan. Nggak melulu di situ yang terjauh dari mana, jauh dari mana-mana enggak. Lingkungan di sekitar kita tempat berkumpul ya tempat wisata gitu. Jadi bisa sekalian ajak keluarga untuk berliburan, menyempatkan waktu tidak meninggalkan keluarga tapi bisa berkumpul dengan saudara yang lain gitu kan. Setuju, itu juga jangan menjadi sebuah alasan. Lagi Mas Doli. Kebanyakan sih alasannya yang lebih 1000 alasannya. yang orang FD itu biasanya 1000 alasan gitu. Iya. Motor nggak bisa, nggak ada istri di rumah nggak bolehin. Alasan yang bukan intinya, alasannya Pak, alasannya yang nggak mau, yang nggak dia bisa nggak datang tuh kebanyakan alasannya. Iya. Tapi itu mati satu tumbuh 1000 alasan itu dong. Mati satu tumbuh 1000 alasan. Kan celaka itu. Ya, oke, keluarga nggak ada masalah loh, mau keluarga mau dibawa karena memang kita juga nggak apa-apa banget gitu. Wah, nanti acaranya lain lagi. Apa alasannya lain lagi. Lu nggak tahu gitu. Ini alasannya masih ada 1000 di belakang itu. Gitu. 1000. Mas nggak berangkat. Enggak, motor nggak siap. Udah naik mobil aja. Istri gak boleh, ya, istri ajak, ya siapa-siapa jalan, enggak, nanti ini apa ya kerjaan waktunya sedikit ya,
Betul. Tapi kita Iya kita itu. juga nggak bisa maksain Pak Iya, ya. nggak bisa, nggak bisa, Kita nggak bisa bisa. maksain. Tapi harusnya memang spesial itu masing-masing punya rasa itu. Ya. Jadi rasa itu akan coba timbulkan rasa itu dengan diri sendiri. Maka alasan itu nggak ada. Yang paling disebelin lagi kan, momen itu selesai. Aduh, aku sebetulnya kepengen datang gitu kan. Kayaknya nyesel banget gak datang, padahal niat nggak datang juga gitu. Rata-rata sih kayak gitu. Ya, Iya. ya kayak kayak ini munculin empati yang lain. Oh iya bener, kamu sial banget ya nggak bisa datang, kasihan. Padahal dia memang sengaja nggak kepengen datang juga. Nggak perlu itu gitu kan. Kalau nggak datang aja. Nggak gitu, datang aja udah. Saya ngerasain itu Pak. FD 12 FD 13 itu saya rasain. Setiap saya balik, aduh, kalau kayak gini pengen ya, nyesel banget nggak datang. Harusnya kemarin bisa datang. lu itu gimana ya? Udah kalau acara udah selesai nggak bisa datang ya nggak bisa datang aja gitu. Jangan menyesal di kemudian hari. Jangan kelihatan seperti menyesal, kelihatan ya. Padahal dia memang nggak mau datang gitu. Aku bolak-balik lihat jam, takutnya kelewat waktunya kalau kita ngobrol-ngobrol, tapi nggak apa-apa lah. Iya. Siap. Ada juga pertanyaan untuk Om Agus. Iya, gimana Mas Doli? Cuman nyentil dikit ya. Iya. Di FD 12 ada burnout. Ya, FD sebelumnya katanya ada juga burnout. Iya, iya. FD sebelumnya juga ada motor-motor yang kurang. Gimana ya, maksudnya? Yang harus memenuhi anak minor factor tuh gimana? Biasanya ada pertama coret atau agak disingkir. Iya. Nah, ketika di FD 15 saya nyentil dikit Om ya. Iya. Itu motor anak buntung, anak minor factor. Motornya ada juga yang dibilang ini bukannya modelnya, ini chopper atau ini supermoto, ini atas standar. Beda karakter. Iya. Itu menurut Om Agus gimana ya? Kalau saya kemarin nggak detail sampai ke situ, nggak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya memang warning itu tersampaikan, gitu Mas. Di 12, di 13 itu, nih kalau mau datang begini gitu. Kalau nggak begini, ya kamu naik transportasi lainnya lah, gitu. Terkhususkan untuk kalau kamu mengendarai R2, ya datanglah dengan itu, karena itu ada konsep pemikiran lain. Perjalanan kamu dari rumah sampai TKP kemudian pulang itu membawa pesan, bawa visi, bahwa itu juga salah satunya itu juga bagian dari promosi brand yang kita punya. Karena kita nggak punya duit dana untuk mempublish brand kita gitu, untuk mempromosikan melibatkan pihak lain. Jadi memang harus diupayakan semaksimal oleh kita. Saya sih sebenarnya nggak kepengen ngobrolin yang MF begini di sini. Di sini nih di podcast ini. Sebetulnya aku nggak mau. Sendiri-sendiri terus. Aku sebetulnya mau lebih tahu tentang Mas Doli gitu ya. Tapi nggak apa-apa nih. Kan saya jujur nggak tahu ya. Iya. Saya cuman kemarin saya ada cerita juga sama beberapa orang anak factor yang di TKP. Kok maaf ya Pak ya, maaf Om Agus. Iya. Kok sekarang agak emang sengaja direnggangin atau gimana gitu? Iya. Enggak kayak gini, enggak. Sama sekali enggak ada perenggangan untuk itu. Enggak ada, sebetulnya juga enggak ada dispensasi gitu ya untuk memperbolehkan mereka masuk ya. Saya juga enggak bakal melakukan hal itu karena mencoba untuk enggak menjadikan orang yang lain mempunyai alasan untuk mengesahkan itu gitu. Apa gara-gara ya udah biar mereka yang bersikap lebih dewasa lagi? Enggak. Terwacanakan secara jelas sebelumnya. Ini jadi ngobrol aja ke situ ya sekilas ya. Ya ngobrolin MF. Di 15 tetap juga sebetulnya terwacanakan juga bahwa yang datang ya street gitu ya. Yang memang karakter kita banget gitu, karena kita bawa brand untuk itu gitu. Kalau kemudian di lapangan, faktanya di lapangan
itu menjadi tidak seperti itu, kalau yang kemarin nih yang di 15, saya memang nggak perhatian detail ke situ. Nggak sampai ada tim khusus untuk nyortir itu gitu. Jadi mungkin ada teman yang memang ada yang nggak street ya. Kemarin ada kan, mungkin parkir di bawah atau 200 atau 2 km dari TKP, takut hilang atau takut Ya, seharusnya secara pribadi mereka punya rasa itu. Bahwa saya memang tidak selayaknya bawa ini sampai kepada TKP. Saya pernah bilang juga dari dulu. Saya kemarin ada beberapa yang memang itu motor-motor standar gitu ya. Saya pikir itu motor dari yang punya warung atau dari yang bantuin kita bongkar muat gitu. Jadi karena memang itu parkiran atas satu parkiran yang paling terdekat dengan TKP kita bermalam, akan menjadi sangat berat kalau motor itu tidak sampai situ gitu, kalau bongkar muatnya. Jadi saya ngelihatnya itu kemarin, oh ini motor yang punya warung, oh ini motor yang punya kepentingan lain di luar kita gitu, memang bukan. Tapi dia harus ada perjalanan dari jalan raya ke situ untuk keperluannya dia gitu, bukan dari teman-teman kita. Tapi kalau itu terjadi di teman-teman kita yang justru menggunakan itulah, itu memang saya nggak begitu sampai ke situ perhatiannya, dan harusnya itu juga tidak boleh terjadi seperti itu, Mas Doli. Besok ini bagian dari teguran nih gitu kan, teguran nih ya, kita akan coba untuk Enggak, pas bukan teguran ya Pak, agak nyentil dikit ya aja. sentilan itu gitu. Nanti kita akan coba ya untuk sortir, untuk ada bagian dari teman-teman yang terlibat di event itu di momen itu, untuk bisa lebih tegas menyingkirkan yang tidak sesuai regulasi. Setuju gitu ya? Setuju. Dimaafkan kalau terjadi begitu. Sentilan-sentilan ini jadi masukan yang sangat baik untuk kita, bahwa kita tetap konsisten untuk yang sudah kita lakukan sebelumnya, sampai yang sedang dan yang akan kita lakukan di depan. Itu Mas Doli. Kita balik ke Mas Doli lagi kan? Iya. Jadi agak sedikit ada iklan. Jadi Iya. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyain lagi nggak Mas Doli? Nggak apa-apa, menyangkut mungkin bagus suami istrinya ada berapa sih gitu ya? Iya, enggak. Nanti Mbak Pepi dengar loh. Aku dikorek juga nggak apa-apa. Mas Doli. Ya, kalau nanya-nanya lagi nggak ada ya. Kita berharap sih, kayak saya berharap ya Pak. Nggak apa-apa, harapan itu harus ada gitu kan. Saya berharap untuk fighter yang lain itu jiwanya benar-benar, bukan jiwa ya, lebih kedewasaannya, lebih menyikapin dirinya. Yuk, oh ini fighter D, sebelumnya harus kayak gini. Kayak tanpa harus dikasih tahu, harusnya mereka udah tahu, paham. Masa ya harus kita sedokin terus gitu. Iya. Saya berharapnya kayak gitu. Saya berharapnya juga teman-teman yang berangkat fighter D juga jangan saya ulangi tadi ya, jangan udah di TKP jangan acuh lah, jangan sendiri-sendiri, jangan lu berangkatnya sama itu, masa sampai selesai pun lu di situ sama dia doang. Kan lebih baik lu berangkat sama dia dari dulu sama dia aja gitu. Kan teman-teman lu kapan yang lainnya bisa kenal gitu kan. Gitu. Jadi maksud gua, ini lu nih dari simpul mana berangkat sama simpul lu, sampai situ lu bukannya simpul lagi, udah minor factor, factor Indonesia, bukannya ini lu dari simpul, misalnya dari simpul Jambi, simpul Jambi berangkat sama anak simpul Jambi. Ya jangan terus jadi setenda juga gitu terus ya. Lu sama aja pindah tempat tidur. Kalau bisa sih, kalau stenda mungkin stenda ya. Iya. Jangan menyendiri ya, jangan menyendiri dari udah sampai TKP sampai mau balik sama dia. Iya. Masa biar berkomunikasi lah gitu. Momen itu jadi memang betul berbeda untuknya gitu ya kan. Jadi ada
jangan ya lu kenal di sosmed. Iya. Masa Setelah ada Ketemu, di situ iya, juga setelah tetap ketemu- kenalnya di sosmed kenal tok gitu. lu siapa ya? Iya. Kita kemarin ketemu lo, udah selesai FD. Lu kita kemarin ketemu. Lu yang mana? Iya. Iya, kita salaman kemarin. Nggak tahu gua. Maksudnya Itu terjadi di saya juga loh Mas Udeli. Kalau ketemunya jarang, mungkin saya juga sudah nggak bisa menghafal dengan baik gitu ya, mengenal dengan baik. Tapi kalau yang dengan catatan gitu ya Mas Doli ya, kalau yang ada waktu-waktu khusus yang bisa menjadi bertemu gitu, itu tertanam di memorinya berbeda loh Mas Doli. Kalau yang sekilas ketemu setahun sekali, walaupun ketemunya sering tapi nggak punya momen yang ini masuk ke bagian otakku yang kesimpan lama gitu, ya lupa Mas Doli. Aduh, aku maaf ya kemarin betul-betul nggak ingat. Tapi kan kalau mamanya kayak yang terjadi begini dengan Mas Doli, seumur hidup ya tersimpan di bagian yang nggak terlupakan gitu Mas Doli. Yang momen mana nih, Bang? Nah, semuanya ini kan jadi kenal iya, begini. jadi kenal. Nanti ketemu Mas Doli sudah punya anak 5 dan saya masih alhamdulillah ada gitu. Loh, Mas Doli. Kirain mau buka kartu tadi. Enggak. Jangan dibuka kartu sih. Enggak. Yang seperti itu Mas. Jadi ada bagian dari gitu, mungkin juga yang teman-teman yang tadi Mas Doli bilang, wah yang mana maaf lah, mungkin memang di event itu nggak tercipta satu komunikasi yang bisa membuat orang itu menyimpan di bagian memori. Benar. Itu lama, yang sebentar sekilas, yang besoknya harus kemudian mengingat kembali. Tapi kalau itu mamanya nih kayak si Danu kemarin tuh kasusnya tuh sampai begitu kan jadi seumur umur nggak mungkin lupa muka orang itu gitu, kenal itu gitu. Itu tersimpan. Tapi kalau si Mas Danu kasusnya kemarin hanya biasa-biasa aja, yang masak mie, ngobrol-ngobrol, lupa. Benar. Lupa. Ya jadi kita berharapnya untuk faktor-faktor lain Jadi event yang masing-masing jadi punya memori yang tersifat, yang kemudian menjadi long life gitu ya, untuk satu ingatan ya. Benar. Setuju itu. Saya berharapnya kayak gitu sih, Bang. Iya. Untuk faktor D selanjutnya. Berbaur. Carilah, bukalah, kenalilah, siap kenal, siap mengenal gitu ya. Memang kadang kita walaupun kita kadang lupa, tapi jangan sampai kita kayak sengaja kayak gitu. Kita kan kadang saya ingat nih orangnya gini. Kadang kita kan banyak ya, banyak. Tapi jangan sampai ya udah gue sendiri aja deh sama ini aja, karena gue yang kenal dekatnya sama dia aja. Jangan saya berharapnya kayak gitu. Tapi memang nggak semuanya sih punya motivasi yang sama ya Mas Doli. Datang ke FD itu nggak semuanya lah. Mungkin ada yang sifatnya menjadi sangat individu gitu. Aku mau ke sana, mau tujuannya berbeda, nggak untuk kenal gitu. Akan ada juga Mas Doli. Tapi kan mungkin sedikit yang seperti itu ya, yang punya tujuan berbeda. Mungkin hanya sekedar mencari keuntungan misal gitu, atau sekedar pamer, atau sekedar apa, kan bisa aja di luar itu ya. Tapi sih saya berharap dari yang begitu nih, katakanlah persentasenya kecil ya, 5% umpamanya gitu ya, yang 95% motivasinya sama nih, beda, yang memang mau kenal dan mengenal gitu. Hanya ya saya berharapnya seperti kalau tadi Mas Doli bilang gitu, yang 5% itu jangan kemudian menjadi 95%. Mempengaruhi yang 95%, kemudian menjadi bersikap seperti yang 5%. Benar. Harusnya 5% itu memang ada, nggak apa-apa, itu bagian dari beragamnya kita lah. Iya kan Mas Doli ya? Benar. Jadi tetap 95% seperti harapannya Mas Doli. Mungkin malah kalau bisa jangan 95, 99%-nya yang begitu, yang 99 itu kita dengan motivasi yang sama untuk bisa saling kenal dengan baik gitu. Karena kan kita cuma setahun sekali. Iya. Enggak tiap hari. Kalau tiap hari ya setiap simpul ya bisa tiap hari. Seminggu. Acara derangnya itu sebetulnya loh, salah satunya untuk membuka tabir-tabir itu Mas. Sebetulnya akan menjadi lebih santai. Pada posisi-posisi begitu kan sebetulnya akan menjadi lebih rileks ya. Batasan orang muda, orang tua yang tadinya sungkan menjadi berkurang itu bisa blur, bisa nyatu gitu. Bisa nyatu. Iya, cuman kan yang jadi masalah apa?
Apa ya? Yang jadi masalah nggak semuanya Nggak doyan semua ya, gitu benar, nggak semua, ya. benar. Tujuannya salah satunya itu nggak semuanya doyan itu, yang kemudian itu menjadi bertentangan dari berkumpulnya itu, jadi beranggapan berbeda. Lah celakanya yang ke situ itu yang doyan gitu loh. Doyan doang. Jadi berantakan, jadi 1% juga ini kepentinganku beda di situ. Benar. Tahu nggak? Jadi itu kan berantakan, jadi